Ibadah umum Renewal Community Church diadakan secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel kami Renewal Community Church. Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negeri kita, bagi keluarga kita, dan kita sama-sama berdoa agar keadaan pandemi ini segera berakhir. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, dan persembahan diakonia dapat diberikan melalui via transfer ke rekening yang tertera di layar ini. Office the Pastor, bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lainnya, silahkan hubungi nomor WhatsApp kami. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.
Selamat pagi, shalom umat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, kabarnya pasti luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan meluputkan setiap kita dari setiap persoalan yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Dan percayakan seluruhnya hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dia yang berkuasa atas kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau bersuka cita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita puji Tuhan, yuk. bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya lawatanmu Tuhan Yesus.
Kami percaya lawatan-Mu terjadi atas setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Bapakku datang,
sebagai kami tanda berserah bahwa kami tidak mampu sendirian Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Akhir-akhir ini kami perlu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami sangat memerlukan-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ku tinggikan
siaran online. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk perlindungan, pembelaan, berkat-berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan kami pada pagi hari. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Harapan-Mu telah turun atas kami, menguasai kehidupan kami, membaca hati kami, sehingga kami siap untuk ditaburi benih firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu, ya. Dan sekarang kita akan berbicara tentang Joshua, Kaleb, dan ke-10 orang pengintai yang ditugaskan oleh Musa untuk mengintai negeri perjanjian. Nah, peristiwa ini mirip-mirip dengan Daud ketika bangsa Israel waktu itu menghadapi bangsa Filistin. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kehidupan orang Kristen harus diurapi. Dan kita harus belajar pada pagi hari ini tentang 12 orang pengintai. Kita belajar pada pagi hari ini tentang sesuatu di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan orang Kristen harus berubah. Orang Kristen harus memiliki pola pikiran Kristus, sehingga bukan hanya diurapi dengan pola dan pikiran Kristus yang menguasai kehidupan kita, maka Tuhan akan membawa kita kepada satu kemenangan, kepada kemenangan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Bilangan pasal yang ke-13, di situ diceritakan bagaimana Musa mengutus 12 orang yang mewakili setiap suku yang ada di Israel untuk mengintai tanah perjanjian. Dan Musa berkata, intai mereka, perhatikan di sana, apakah mereka itu bangsa yang kuat, apakah mereka bangsa yang lemah, bagaimana keadaan kota mereka, apakah berkubu, apakah hanya keadaan yang biasa-biasa saja, dan bagaimana keadaan negeri itu. Apakah negeri itu subur atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ini, mereka mulai menyelidiki tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan melalui Abraham, nenek moyang mereka. Dan pada hari itu mereka menyelidiki bagaimana keadaan, bagaimana letak daripada dari negeri perjanjian itu. Bagaimana keadaan tanah di negeri itu, apakah subur, apakah tandus, saudara-saudara. Bagaimana keadaan penduduk negeri itu. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka mendapati bahwa negeri itu subur, makmur, penuh dengan susu dan madu, mereka katakan. Sampai mereka membawa standar anggur yang tidak bisa dibawa oleh satu orang, tetapi harus dibawa oleh 2 orang. Dan mereka mengambil beberapa buah lain, delima dan pohon buah-buah ara. Nah, di dalam Bilangan pasal yang kedua sampai akhirnya mereka kembali kepada Musa. Kita akan mulai baca dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai ke 33, dan dilanjutkan dengan Bilangan pasal 14 ayat yang pertama saja. Mereka menceritakan hasil penyelidikan mereka di tanah Kanaan, dan mereka berkata, mereka menceritakan kepadanya, yaitu kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka memberikan
anggur dan buah-buah yang mereka bawa. Hasil dari negeri itu sungguh luar biasa hasilnya. Dan dikatakan hanya ayat 28, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak. Keturunan orang Enak itu sebangsa yang kayak Filistin, orang-orang raksasa, saudara-saudara. Dan kami lihat di sana orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana 10 orang bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dalam ayat yang keempat, pasal 14 ayat 1 katakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada 10 orang di sana yang memberikan kabar yang negatif, keadaan sekeliling, keadaan yang ada di tanah perjanjian di negeri Kanaan. Di sana ada orang-orang Enak, di sana ada orang-orang Amalek, di sana ada orang Het, orang Yebus, orang Amori yang semuanya adalah orang-orang bangsa yang seringkali berperang, yang ganas. Dan di situ ada orang-orang Enak, orang-orang raksasa. Dan itu yang membuat hati mereka kecut, membuat semangat mereka patah, membuat mereka itu tidak ada harapan. Dan mereka berkata, selama bertahun-tahun kita mengembara di padang gurun untuk merebut, untuk masuk ke negeri itu, sia-sia. Apa yang menyebabkan mereka pesimis? Mereka putus asa. Mereka seakan-akan tidak memiliki pengharapan. Begitu mereka ingin merebut, mereka ingin memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, mereka menemukan sesuatu masalah yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu hal, mereka cuma memiliki kekuatan mereka cuma memiliki pola pikir yang salah. Mereka cuma punya pola pikir mindset dunia ini. Mereka cuma berpikir bahwa mereka itu tidak sebanding dengan mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan. Orang-orang yang berpikir seperti ini adalah orang-orang yang berpikir seperti pola pikir dunia.
Pola pikir dunia itu hanya berbicara tentang sebatas apa yang mampu kita lakukan. Mereka lupa bahwa di dalam sepanjang perjalanan mereka mengembara di padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Ini yang sering kali saudara-saudara, ketika kita masih memiliki pola pikir dunia, itu hanya terbatas dengan apa yang kita bisa lihat, apa yang mampu kita pikirkan, sebatas dengan apa yang mampu kita lakukan saja. Mereka lupa bahwa mereka disertai oleh kuasa atau kekuatan yang maha kuat, maha kuasa, yaitu Allah. Tuhan yang telah memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya hidup di dalam pengurapan. Kita diurapi, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus memiliki pola pikir yang diperbaharui. Kita harus menanggalkan pola pikir dunia. Dan kita harus ganti dengan pola pikir Kristus. Kita harus ganti dengan pola pikir kerajaan surga. Kita harus mulai belajar untuk berpikir sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Roma pasal 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Pola pikir dunia kita harus ubah. Kita harus mengalami pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena pola pikir dunia akan membawa kita kepada sebatas apa yang dapat kita lihat oleh mata kita, yang bisa kita dengar oleh telinga kita. Sebatas dengan apa yang kita pikirkan, tidak lebih dari itu. Sebatas dengan kekuatan kita, lebih dari itu kita tidak mampu. Lebih dari itu kita tidak memiliki pengharapan. Ini semua berbicara tentang sebatas kekuatan daging kita. Ini yang namanya limited, keterbatasan. Kalau saudara-saudara dan saya masih memiliki pola pikir dunia, maka hidupmu akan terbatas sampai apa yang engkau bisa capai dengan kekuatanmu, dengan pikiranmu, dengan kepandaianmu, dengan pengalamanmu. Jika orang Kristen, orang percaya ingin mendapat kemenangan dalam hidupnya, dia harus berubah. Harus diperbaharui pola pikirnya. Karena tanpa perubahan, maka kehidupan kita akan sama seperti pada waktu kita belum percaya Kristus. Seharusnya orang yang percaya kepada Kristus, dia mengalami perubahan, dia harus hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Sakit Tuhan sembuhkan. Tidak diberkati menjadi hidup yang diberkati. Nah, Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih pakai cara-cara pola pikir dunia, maka akan membuat banyak orang kecewa. Kita melihat orang Kristen banyak yang kecewa. Percaya Yesus, yes percaya, tapi hidupmu masih bersungut-sungut. Orang yang memakai pola pikir dunia itu selalu tidak taat pada aturan. Bisa bertindak semaunya. Bahkan pada akhirnya segala cara dihalalkan. Untuk apa? Untuk mendapat apa yang dia inginkan. Dan orang yang tidak berubah, dia masih memakai pola pikir dunia yang sebatas dengan kemampuannya. Apa yang sebatas dengan apa yang dapat dia lakukan. Memiliki kecenderungan untuk menarik hidupnya kembali kepada ke belakang. Yaitu pada menarik kehidupannya pada pola kehidupan yang lama.
sebelum mereka diselamatkan. Kita lihat satu contoh mengenai peristiwa ini. Bangsa Israel, kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ke-4. Apa yang terjadi ketika mereka tetap memakai pola pikir mereka sendiri? Ketika mereka mendapat laporan dari 10 orang yang pesimis, mereka pun pesimis, saudara. Hidupnya penuh dengan ketakutan, tidak ada harapan. Bilangan pasal 14 ayat pertama sampai ke-4 mengatakan demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam hari itu, pada malam itu. Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Mereka memiliki satu rasa kecewa yang amat dalam. Dikatakan apa? Ayat yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami akan menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mesir berbicara tentang kehidupannya yang lama. Mesir berbicara tentang hidup di dalam keduniawian. Buat apa kami mengikuti aturan sesuai dengan firman Tuhan atau dengan janji Tuhan? Kalau begini caranya, kalau engkau cuma membaca firman Tuhan tanpa engkau mengerti, tanpa engkau renungkan, tanpa engkau jalan, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ayat yang keempat, mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini loh saudara-saudara, kalau kehidupan kita nggak berubah, pola pikir kita nggak berubah, kita tetap seperti orang yang dulu. Waktu sebelum kita percaya kepada Kristus. Karena kecenderungannya apa? Kecenderungan orang yang tidak mengalami perubahan walaupun dia percaya, dikatakan percaya. Dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidupnya tidak berubah. Yang pertama, dia selalu bersungut-sungut karena apa? Kecewa. Karena rasa tidak puas. Kecewa karena takut. Kecewa karena cemas. Kecewa karena dendam. Kecewa karena sakit hati. Wow. Kecewa disebabkan kan ada orang yang mungkin mengecewakan. Tidak akan ada pengampunan. Kecenderungannya ingin kembali ke Mesir. Ada satu keinginan untuk kembali pada kehidupan yang lama. Kompromi. Mulai jatuh dalam dosa. Hidup di dalam ketidaktaatan. Mulai terjadi pemberontakan, tidak tunduk kepada pemimpin. Kepada pemimpin rohani. Tidak suka kalau sedang dibentuk, saudara-saudara. Ada jiwa atau roh pemberontakan. Ini yang disebut dengan kedagingan. Mereka katakan lebih baik mati di Mesir atau kita mati di padang gurun. Artinya saudara-saudara, orang yang seperti ini tidak akan pernah tahan ujian ketika Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Tidak tahan dengan cobaan. Ketika setan mencobai dia akan mudah dengan jatuh. Mudah kompromi. Hidup selalu dalam keterpurukan. Orang yang seperti ini akan mengalami banyak keterpurukan. Maka mengalami penderitaan demi penderitaan dan kekecewaan demi kekecewaan.
Dan mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat, berkat, atau anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara-saudara ingin hidupmu berkemenangan, hidupmu ada di dalam tuntunan Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan, maka hidupmu harus berubah. Kita lihat satu ayat, mengapa Kaleb, salah satunya Kaleb dan Yosua masuk ke dalam negeri perjanjian atau Kanaan itu. Bilangan pasal 14 ayat 24 berkata demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Oh haleluya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Wow, janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan Kaleb dan juga Joshua. Karena apa saudara-saudara? Dua hal. Ada dua kunci yang menyebabkan Tuhan berkenan kepada Kaleb. Dan menyebabkan dia bisa memasuki tanah perjanjian. Yaitu Kaleb memiliki jiwa yang berbeda. Artinya Kaleb memiliki pola pikir yang berbeda. Pola pikir yang terbalik dengan dunia ini. Yang berlawanan dengan dunia ini. Dia memiliki pola pikir yang sesuai dengan kebenaran. Dan yang satu lagi, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Wow. Nah Bapak Ibu, bagaimana Kaleb bisa lain jiwanya? Ini satu pertanyaan. Kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 2, tetapi saya membacanya dari satu terjemahan yang berbeda. Dari terjemahan VMD, versi mudah dibaca. Terjemahan Alkitab versi mudah dibaca. Mungkin di tampilan tidak ada, firman Tuhan demikian. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Nah, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Itu merupakan satu kata kerja aktif. Bahwa kita yang harus aktif, kita yang harus menentukan, kita yang harus memulai, kita yang harus bertindak. Tidak yang lain. Apakah kita mau cara hidup dan pikiran kita sesuai dengan dunia ini, atau kita mau memulai mengubahnya dengan cara pikir Kristus yang tentunya sesuai dengan firman-Nya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Perubahan ketika kita mulai bertindak, perubahan itu tidak terjadi secara instan. Dan saya mau katakan perubahan pola pikir kita itu tidak melalui penumpangan tangan hamba Tuhan. Tetapi pembaharuan pikiran terjadi karena kita mulai. Kita mulai bertindak, kita terus mulai, kita mau mulai sampai terus kita memulainya. Sampai terjadi pola pikir, sampai terjadi perubahan di dalam pola pikir kita. Dan ini praktek kehidupan. Praktek di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan, kuasa firman itu mulai bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita mulai menyambut dan terbuka
dengannya. Bergantung kepada kita, bergantung kepada komitmen kita, bergantung kekonsistenan kita, bergantung kepada kita. Kalau kita mulai mau menyambut dan terbuka, maka kuasa firman itu akan mulai bekerja dalam hidup kita. Ketika kita terbuka dengan kebenaran firman Tuhan dalam hati kita, pertama bukan di pikiran kita, hati kita mulai disentuh. Firman itu mulai menyentuh hati kita melalui kasih dan kuasanya dan mulai mengubah hati kita. Hati yang keras menjadi lembut, hati yang gersang mulai menjadi subur oleh karena firman Tuhan yang membajak hati kita. Roh Kudus mendorong dan memberikan kemampuan kepada kita yang mulai bertindak. Sehingga kebenaran mulai memenuhi hati kita dan mengubah kehidupan kita. Mengubah hati kita. Ketika saudara-saudara dan saya mau terbuka, Dia akan memulai menguasai hati kita. Dan Dia akan mendorong kita dan memampukan kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkannya dan diinginkan. Dimulai dari apa? Ketaatan. Kita mulai dengan ketaatan dan dengan keyakinan. Dengan iman sekalipun di depan kita rasanya mustahil. Rasanya kita tidak bisa meraih. Rasanya kita tidak bisa menang, saudara-saudara. Rasanya kita tidak bisa sembuh. Rasanya tidak akan terjadi perubahan. Tidak ada harapan. Tetapi, saudara-saudara, hal yang sulit yang kita hadapi dengan kekuatan kita, saya yakin dan percaya ketika kita mulai, yang menjadi kebenaran dalam hidup kita adalah firman-Nya. Firman-Nya itulah yang benar. Apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita punya keyakinan itu, saudara-saudara, yang benar itu bukan apa yang kita lihat. Yang benar adalah yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Maka kehidupan kita akan berkemenangan. Engkau akan mampu dan kita akan mampu merebut apa yang dijanjikan Tuhan. Di balik setiap tantangan ada berkat. Di balik kemustahilan bagi dunia ini akan sangat mungkin bagi Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan yang terjadi. Engkau akan mampu memutuskan dan menerima apa yang dikehendaki Allah bagimu. Kedaginganmu sudah tidak mendominasi hidupmu. Tetapi apa yang diinginkan roh yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang engkau lakukan. Engkau akan mengerti kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Engkau yang akan mengerti apa yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang sempurna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau mulai berubah pola pikir kita, mengalami perubahan dari pola pikir dunia yang terbatas, limited, menjadi mengubah menjadi pola pikirnya Tuhan yang unlimited, karena kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita berkemenangan. Mari kita sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oh Rabba Shantara Shikinara Rabu Shikatakai Hiyanara Maya Shantara. Naikkan lagu.
Tuhan. Oh, berkat yang berlimpah. Ya. Terima kasih Bapa pagi Yesus. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari tahta Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan, dan Roh Kudus yang mengurapi kita, yang memampukan kita untuk mengubah cara hidup kita dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak dan rencana. Itu mulai terjadi dalam hidup kita. Dan apapun yang mustahil bagi dunia, bagi kita, itu tidak akan mustahil lagi. Terobosan demi terobosan, kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, memenuhi kehidupan dan keluarga kita, rumah tangga kita. Dan apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Mulai dari saat ini